Bang, jamu hebatnya mahal bener. Yang bilang kayak gini saya ucapkan terima kasih. Yang bilang mahal nih, resinya banyak ya. Tuh. Tuh. Yang sudah pesen jamu hebat. Nah, alhamdulillah hasilnya banyak yang respon positif. Nah, gimana tuh? Saya mau nanya nih sama kalian, khususnya yang bilang kalau jamu merpati hebat ini mahal. Nah, silakan tulis di bawah komentar kenapa Anda bilang jamu ini mahal. Nah, di sini saya akan sedikit cerita tentang jamu hebat. Ini jamu hebat saya riset hampir 4 tahun. Risetnya bukan riset sendiri, melainkan saya kumpulkan data dari para senior saya, dari orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, khususnya untuk merpati balap nih. Kalau untuk merpati kolong bisa nggak? Jawabannya tentu bisa. Kenapa bisa? Saya bilang bisa karena saya sudah mencobanya. Nah, terus juga ini bagus sekali untuk mengatasi merpati stres. Jadi banyak dari teman-teman yang merpatinya beli di pasar giring, kemudian dibawa ke rumah tidak giring. Itu penyebabnya karena kemungkinan merpati kalian yang kalian beli itu mengalami stres karena berpindahnya kandang atau tempat. Jadi merpati itu membutuhkan adaptasi. Dengan memakai ini, nah jamu hebat nih, cukup beri dua butir itu stresnya hilang. Nanti saya akan tunjukkan merpati saya yang dari pasar-pasar itu bisa giring juga. Kadang kan kalau merpati yang dari pasar itu jangankan giring ya, kadang dia nggak mau makan ketika baru pindah ke kandang, mau membutuhkan waktu 3 hari, mau makan juga mau, namun itu nggak seperti mana biasanya, jadi sedikit makannya. Nah itu kan membuat kita jadi khawatir sama burungnya, dikiranya itu burungnya sakit, ternyata tidak. Setelah saya analisa beberapa merpati, ternyata dia memerlukan adaptasi. Nah, ada merpati yang tidak butuh adaptasi, memakan waktu yang sangat lama. Ada juga merpati yang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga merpatinya itu stres. Jadi mengakibatkan merpati kalian itu tidak giring, giringnya kendor, giringnya berubah. Nah, solusinya pakai jamu hebat. Nah, di sini yang sudah udah beli jamu hebat ini masih kebingungan. Sebetulnya di sini juga udah ada tata caranya, tetapi is okay, nggak apa-apa. Saya akan bagikan sesuai dengan pengalaman saya ketika saya memakai jamu hebat. Jadi komentar ya, ini komentar di YouTube saya menanyakan, Bang, gimana cara giringkan merpati setelah cabut telur pakai jamu hebat? Sebetulnya di sini sudah ada petunjuknya. Sudah saya buat dari menggiringkan, ketika latihan, ketika cabut telur, terus ketika ikutin lomba, itu sudah ada semua di sini keterangannya. Itu juga bisa dirubah-rubah lah sesuai dengan kebiasaan dari kalian. Namun di sini karena ada pertanyaan, saya bantu gimana caranya memakai jamu hebat ini setelah cabut telur agar giring keras. Oke. Jadi yang pertama-tama semula-mula tetap kalian harus melakukan ritual-ritual. Waduh, ritual nih ya. Jadi ritual dalam artian ya kita harus melakukan perawatan. Nah, yang pertama ketika kalian cabut telur usahakan di malam hari. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu mencabut telurnya di hari malam minggu. Nah, setelah itu mandikan kedua merpatinya, baik jantan ataupun betinanya. Nah, setelah dimandikan jangan lupa dijemur nih. Merpatinya dijemur, setelah kering masukkan lagi ke dalam kandang. Nah, setelah itu biarkan sampai sore hari merpatinya di luar kandang, di dalam kandang tanpa dimasukkan gupon atau kardus ataupun besek. Nah, sore hari sekitar jam 4 ya, jam 4 sore kalian itu beri makan dan minum. Nah, setelah makan dan minum, biasanya ada yang bisa langsung kawin, ada yang belum, udah nggak apa-apa, nggak usah panik. Nah, terus kalian ambil 2 butir jamu hebat untuk si jantan. Nah, berikan 1 butir jamu hebat untuk betinanya sebelum masuk gupon.
Kalau nggak punya gupon gimana bang? Ya sebelum masuk ke besek. Bang, kalau nggak punya besek gimana bang? Ya sebelum kalian memasukkan merpatinya ke dalam kardus. Jadi berikan jantan 2 butir. Nah untuk si betinanya cukup 1 butir saja. Nah terus keesokan harinya di hari Senin. Di hari Seninnya kalian harus melakukan penjemuran. Penjemuran dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11. Terus masukkan lagi, beri sarapan, makan dan minum. Terus kalian beri jamu hebat. Setelah makan dan minum nih, siang hari beri jamu hebat. Yang jantan 2 butir, nah yang si betina 1 butir. Terus masukkan ke dalam gupon. Nah nanti siang hari atau mendekati sore sekitar jam 2 atau jam 1, kalian keluarkan kembali merpatinya dari dalam gupon, dari dalam besek, dari dalam kardus. Keluarkan. Nah itu biasanya terjadi secara tidak langsung akan birahinya meningkat dan terjadinya proses kawin. Biarkan kawin. Nah setelah itu, setelah kawin nanti biarkan di luar kandang atau di dalam kandang tanpa di dalam gupon atau kardus atau besek. Biarkan. Biasanya itu terjadi beberapa kali kawin. Nah biarkan seperti itu. Nah nanti sore harinya jam 4 sore ini ya. Jam 4 sore kalian beri makan lagi. Beri makan dan minum secukupnya saja. Nah biasanya makan dan minum, setelah selesai makan dan minum biasanya terjadi kawin kembali. Nah, berarti itu jamunya sudah menyatu dengan si merpati. Kemudian setelah terpantau kawin, mau kawin atau tidak, setelah diberi makan dan minum, kalian gak usah pikirin. Yang penting setelah makan dan minum, ketika mau dimasukkan ke dalam gupon ataupun kardus ataupun besek, jangan lupa beri jamu lagi. Jamu hebatnya 2 butir untuk jantan. Nah, untuk si betinanya 1 butir. Nah, keesokan harinya gimana, Bang? Keesokan harinya kalian ulangin lagi. Sama persis seperti hari Senin. Lakukan biasanya 3 kali kalian lakukan ulang. Itu dengan sendirinya merpatinya akan giring keras. Nah, hari Kamis biasanya sudah bisa dibawa ke lapangan. Nah, itu biasanya kalau dibawa ke lapangan, giringnya semakin meningkat. Nah, kalau yang belum pernah coba pakai jamu hebat, biasanya itu giringnya parah, teman-teman. Biasanya yang tadinya giringnya biasa, setelah pakai jamu hebat, yang saya coba di merpati pasar saya itu, giringnya selalu mukul-mukul. Kadang sayapnya tuh mukul-mukulin ke betina, pak, 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 seperti itu. Nah, itu bahayanya tuh. Kalau udah keseringan, udah cocok dengan jamunya, waduh, giringnya bakalan keras. Jadi di sini sudah paham ya. Nah, kendala lagi nih Bang. Bang, saya masih pelajar nih Bang. Saya kerja nih Bang. Saya nggak ada waktu untuk menjemur merpatinya nih Bang. Gimana sih Bang untuk menggiringkan merpatinya setelah cabut telur nih Bang? Gimana nih? Saya bingung nih Bang. Kan paginya nih harus dijemur nih Bang. Terus dimasukkan lagi ke dalam gupon. Terus nanti dikeluarkan kembali. Nah, saya hanya bisa paling sorenya aja Bang dikasih makan. Tenang, saya juga punya solusinya. Kalau kalian memiliki kesibukan kayak kuliah, sekolah, atau kerja, gak usah khawatir. Berikan jamu hebat setiap sore hari jam 4. Nah, jadi kan kalian tetap lakukan pengeraman. Pengeraman itu bisa dilakukan di dalam gupon, kardus, atau besek, atau tingkem. Misalkan dari pagi nih. Dari pagi kalian kan sekolah, atau kuliah, atau kerja nih. Biarkan nanti pulang sekolah atau pulang kerja atau pulang kuliah. Nah, kalian keluarkan si merpatinya. Beri makan dan minum. Nah, tunggu beberapa saat, kurang lebih 1 jaman lah. Atau kalau kalian ada keperluan lain, ya udah setelah selesai makan setengah jam. Nah, setelah sudah makan dan minum, biasanya terjadi kawin. Kalau nggak kawin pun nggak usah khawatir. Nah, ketika sore hari itu kan berarti jam 5. Jam 5 itu harus masuk ke dalam gupon lagi. Gupon atau besek ataupun kardus. Nah, sebelum masuk ke dalam gupon ataupun kardus, kalian beri merpatinya jamu hebat. 2 butir untuk jantan dan 1 butir untuk betina. Lakukan terus hari demi hari. Nah, biasanya kan kalau liburan tuh kalian hari Minggu biasanya udah nggak ada kesibukan di pagi hari. Nah, kalian silakan coba sendiri. Nah, tetapi kalau seperti itu biasanya nggak nyampe sampai hari Minggu. Cukup 3 hari, itu pasti giring keras. Kalau merpati saya yang dari pasar itu nggak nyampe 3 hari, bahkan sehari pun ketika saya baru beli, saya mandikan. Nah, terus setelah mandi, saya keringkan dulu, jemur, masuk, beri makan dan minum. Terus sebelum saya masukkan ke dalam gupon, saya beri jamu hebat 2 butir untuk jantan dan betina 1 butir.
Nah, terus keesokan harinya sudah angkat giringan karena saya kesibukannya hanya merawat merpati ya. Jadi saya coba-coba, kadang naik turun dulu. Nanti besoknya meningkat lagi. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah dan simple. Walaupun kalian gak diapa-apain pun, yang penting itu setiap mau masuk ke dalam gupon atau besek atau kardus, kalian wajib memberi merpatinya itu dengan jamu hebat yang jantan 2 butir, yang betina 1 butir. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa dimengerti, khususnya yang bertanya yang sudah memiliki jamu hebat nih. Nah, mudah-mudahan saya doakan merpatinya juga bisa giring dengan keras seperti merpati-merpati saya. Jika ada keluhan lagi silakan tuliskan saja di bawah kolom komentar. Nah, oke, mungkin segitu saja cara memakai jamu hebat setelah cabut telur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.